사격고 턱 뛰고 Passing, yang benar dulu, 네. baru lari. Satu sentuh lagi. 딱 기본도 패스 딱 발등 그래 Passing, 어? 패스 가슴 setelah passing, gerak, satu langkah, dua langkah. 무비 Passing di antara, passing, gerak, passing, gerak. 한 번씩 헤이 Satu langkah, Kangen, dua bantu, langkah. kangen. Kalian gerak. 서서 야 발목하지 마 Jangan diam. Pakai ankle dua kalian main. 시합장에서 니네들 이렇게 나오니? Di lapangan bagaimana bisa main begitu? Kaigat ulang coba-coba. Ya, teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana latihan Xavi Hernandez, metodenya bersama Barcelona. Dari situ bisa kita lihat bagaimana kontrol dan passing yang dimiliki oleh pemain Barcelona luar biasa pada sesi latihan. Kemudian kita jalan-jalan loh ke Indonesia lagi, pembahasan kita. Apa yang kita bahas terkait passing dan kontrol? Sempat beberapa waktu yang lalu, teman-teman, kembali ini viral ketika pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong mengajarkan latihan dasar seorang pemain sepak bola. Apa itu? Passing, passing, passing. Itu viral menjadi bahan pembicaraan pecinta sepak bola di Indonesia. Tentunya hal demikian, hal-hal dasar seperti itu tidak perlu diajarkan lagi oleh Sintayong untuk ataupun kepada pemain timnas Indonesia, apalagi levelnya sudah timnas senior. Nah, ini sebenarnya masalah-masalah ini sudah disampaikan Sintayong sejak awal-awal dia bersama timnas Indonesia. Dia sebutkan timnas Indonesia kalau passing jangan banyak gaya dan lain sebagainya terkait tentang kesalahan-kesalahan passing ya, teman-teman. Kemudian kita flashback jauh, teman-teman. Di tahun 2000-an, 2004 sampai 2006 ya, ketika kalau nggak salah Peter Witt menjadi pelatih timnas Indonesia, pelatih asal Inggris, teman-teman. Apa yang dia jumpai ketika pertama datang ke timnas Indonesia? Passing. Kenapa pemain timnas Indonesia passingnya seperti itu? Sebenarnya itu bukan tanggung jawab dari pelatih senior lagi. Dan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, kejadiannya, PR-nya, masalahnya masih masalah passing bagi timnas Indonesia. Dari zaman Peter Witt sampai zaman STY Sintayong, hal tersebut tidak terperbaiki, tidak bisa terperbaiki lah ya. Tapi at least moment sampai aku membuat video ini ataupun kejadian viral kemarin, masih itu menjadi kendala. Ada salah satu hal menarik nih, ditanya Bima Sakti ya, Coach Bima Sakti kepada Febri Haryadi kalau nggak salah, seingat aku, kalau salah ralat teman-teman. Kenapa passing tim Febri Haryadi sedikit cenderung tidak optimal? Aku nggak mau bilang jelek ya, tidak optimal aja. Harus stop kita membahas timnas Indonesia ataupun pemain Liga 1 Indonesia. Kenapa tidak optimal? Karena sejak SSB yang diajarkan lebih lari 50 meter, 100 meter. Seperti itu aja. Tidak basic-basic dasar secara komprehensif diajarkan, plus tidak adanya kompetisi usia dini. Itu menjadi faktor yang sangat dominan, teman-teman, untuk mengembangkan bagaimana pemain Indonesia itu harusnya memiliki passing yang baik. Oke. Kemudian kita akan membahas ini berdasarkan data, agar apa yang kita bahas ini konstruktif, nggak hanya sekedar bacot istilahnya, teman-teman, yang nggak hanya sekedar basa-basi. Nah, sebab kan STY ini bicara passing kita kan buruk. Nah, nanti teman-teman lihat dari data ini pasti mengejutkan. Kita lihat dulu. Nah, ini merupakan perbandingan rata-rata passing akurasi timnas negara dari ASEAN. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, Singapura, Myanmar, Filipina, Laos, ataupun Kamboja. Data ini merupakan data dari tahun, ada beberapa data aku ambil tahun 2019 bagi ada beberapa negara, kemudian ada 2020 dan ada tahun 2021. Kenapa hal itu beda-beda tahun aku ambil, teman-teman? Karena ada beberapa negara yang tidak bermain kompetitif akibat pandemi COVID, ataupun ya memang pure tidak ada pertandingan resmi yang dia gelut di, teman-teman. Nah, kita langsung bicara dari sisi timnas Indonesia. Ini merupakan data passing akurasi rata-rata di tahun 2021, teman-teman ya, yaitu sebesar 86%. Dengan passing rata-rata setiap match 587
dengan tingkat keberhasilan rata-rata 503. Ini rata-rata, kita bicara rata-rata. Kalau bicara angka 86% kalau kita bandingkan dengan timnas-timnas dari negara ASEAN, tentunya timnas Indonesia lebih superior, teman-teman. Tapi oke, ini lebih hati-hati aku bicara. Tapi cukup miris kalau kita bicara per individu pemain. Nanti datanya ada aku sajikan, teman-teman. Di situ ada yang 60%, tingkat akurasi passing 60%. Udah senior, level senior, nggak ngerti aku lagi. Kemudian di Thailand 462, 389 tingkat keberhasilan dengan passing akurasi 84%. Dari 462, 389 berhasil dia passing. 84%. Kemudian Malaysia akurasi passingnya 81% dengan rata-rata yang berhasil 324 per match, per match ya rata-rata. Kemudian Vietnam ini rendah, Vietnam 282. Sebabnya kenapa? Vietnam ini dia sering menghadapi tim-tim yang superior daripada dia, level udah berbeda. Jadi Vietnam lebih cenderung bermain defense. Namun masih bisa capai 80%. Standarnya teman-teman ya, kalau bicara tentang level senior harusnya udah 80% ke atas, 85% pun bahkan di luar di Eropa hal tersebut sudah menjadi barometer. Ada yang sampai 90%, 92%. Spain, negara-negara ball possession ada sampai sekitar segitu, teman-teman. Sedangkan Brunei Darussalam 72%, ini cukup mengkhawatirkan ya. Dengan tingkat keberhasilan passing dari 368 245. Sedangkan Singapura 84%, akurasi passingnya hampir sama seperti Thailand. Kemudian Myanmar 81%, Filipina 84%, Laos 59%, Kamboja 86% dengan tingkat keberhasilan 514 dari percobaan 595. Nah, ini salah satu hal menarik yang kita perhatikan dari sisi Kamboja, yang mana memang dia sedang menerapkan regenerasi usia muda, teman-teman. Nanti hasilnya memang nggak sekarang, tapi kalau kita lihat dari passing akurasi itu udah cukup menggambarkan bahwa step by step Kamboja ini ingin melangkah lebih jauh pada akhirnya, mungkin 10-15 tahun baru kelihatan. Nah, dari data-data ini teman-teman, ya Indonesia masih oke, 86% bersaing bersama Kamboja, teman-teman. Dan di bawah Indonesia ada Thailand, Singapura, teman-teman, dan Filipina. Oke, kalau kita bicara secara overall terkait negara, Indonesia oke-oke aja nih, nggak begitu masalah. Walaupun masalah sebenarnya, kenapa masih 86%, walaupun harus tetap bersyukur ya. Tapi ya setidaknya 90 udah bisa lah tercapai rata-rata 88, 89. Nah, kita lihat individu-individu dari pemain timnas Indonesia. Ini cukup menarik, teman-teman. Nah, ini aku ambil random dari pemain-pemain timnas Indonesia yang dipanggil ataupun sedang melakukan TC ya di Turki, teman-teman. Dari kiper dulu. Riyandi 67% tingkat akurasi passingnya. 67%. Penjaga gawang yang diharapkan STY beberapa match yang kita nonton, dia harapkan permainan dari bola-bawah ya, dari build up kaki ke kaki. Tapi sosok Pital dari penjaga gawang aja masih 67%. Pital dalam arti untuk mensirkulasikan bola, terbentuklah keinginan STY untuk bermain dari bola-bola pendek melalui penjaga gawang, back, lini tengah, sampai pada akhirnya lini depan, teman-teman. Kalau kita bicara tentang 67% ini bagi Barcelona ataupun Xavi Hernandez, bakalan sulit dia terima. Karena esensinya di Barcelona itu, teman-teman, penyerang pertama yaitu kiper. Oke ya. Kita ambil filosofi Johan Cruyff, teman-teman ya, Johan Cruyff. Kemudian Egy Maulana Fikri, walaupun bermain di Eropa hanya 76%. Nggak menjamin sebenarnya, nggak menjamin. Tapi itulah dia kenyataannya, pemain-pemain timnas Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong, sangat-sangat tidak merata secara kompetitifnya mereka jago dari sisi passing ya. Jomplang-jomplang, ada 67%, 76%. Harusnya pemain-pemain level seperti Egy, pemain-pemain senior udah 80% ke atas lah. Bahkan kalau kita patokan di Eropa 88, 90, 88, 90. Kemudian Witan ini memang dari setiap dia bersama Sintayong dipanggil, memang akurasi passingnya selalu baik, bagus-bagus ya, 87%. Kemudian Fahrudin Arianto 80%. Ini cukup miris juga sih 80% nih, karena
Sekali lagi, build up yang diinginkan oleh Sintayong itu dari bawah. Kalau misal penjaga gawang passing akurasinya rendah, kalau misal Fahrudin Arianto seorang back passing akurasinya rendah, ditekan di pressure, under pressure, gugup, takut teman-teman, build up bakalan sulit. Kemudian Asnawi tinggi ya teman-teman, 87%, gak heran. Ini memang salah satu pemain yang diapresiasi oleh pelatih Ansan Greeners juga. Dan ini pernah juga kita bahas bahwa Asnawi memiliki passing yang baik di Liga Korea. Dan Evan Dimas 84%, Syahrian Abimanyu 74%. Aduh, naik turun kan, naik turun. Igbo Nevo teman-teman 94%. Makanya Igbo Nevo ini bukan hanya di timnas STY, tapi di Persib juga menjadi sosok sentral ketika melakukan build up serangan dari bawah. Biasa Nick Weavers memberikan passing ke Igbo Nevo, ataupun Teja Pakualam ataupun Natsir memberikan bola pendek kepada Igbo Nevo untuk Igbo Nevo melakukan build up dari bawah. Oke ya, jelas ya, 94%. Igbo Nevo paling tinggi. Yabes 78%. Yabes ini memang kalau kita perhatikan di Bali United masih gerasak gerusuk ya teman-teman ya untuk membawa bola. Kemudian Dedik Setiawan 82%. Jadi secara apa yang disampaikan oleh Sintayong, apa yang disampaikan oleh Peter Wit, apa yang disampaikan oleh banyak mantan pelatih timnas Indonesia, memang kenyataannya, realitanya masih terjadi. Level senior, passing akurasi masih ada 67%, 70%, yang harusnya itu tidak terjadi lagi. Namun faktanya, sampai aku membuat video ini dan sampai Coach STY juga menyampaikan itu ke media, hal ini tetap menjadi PR bagi setiap pelatih timnas Indonesia senior, yang harusnya hal tersebut tidak patut terjadi lagi bersama timnas Indonesia senior. Nah, dari penjelasan ini, bagaimana menurut teman-teman? PR akurasi passing, kontrol passing, kontrol passing, itu terus menjadi PR. Komen di bawah. Bye.